Jam 1 dini hari. Di sebuah dusun kecil di Sampang, warga menemukan satu motor asing terparkir di semak-semak. Lampu teras sebuah rumah tiba-tiba padam. Tak ada suara, tak ada teriakan. Sampai akhirnya, seorang pria ditemukan bersembunyi di atas plafon kamar orang lain. Bukan maling, bukan perampok, tapi dosa yang tak sempat lari dari azabnya sendiri. Dan sejak malam itu, satu keluarga di dusun ini tak pernah benar-benar pulih. Malam di Dusun Mertapah selalu jatuh dengan cara yang sama. Pelan, sunyi, dan nyaris tanpa suara. Setelah Isya, rumah-rumah mulai memadamkan lampu satu persatu. Angin dari arah sawah membawa bau lumpur dan jerami basah. Sesekali terdengar suara jangkrik. Kadang disusul lolongan anjing jauh di ujung dusun. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Hingga pukul menunjukkan lewat tengah malam. Pak Salabi terbangun bukan karena mimpi buruk, melainkan kebiasaan. Usianya sudah melewati 65, tidurnya tak lagi lelap. Ia duduk di tepi dipan bambu, meraih sarung, lalu keluar rumah untuk buang air kecil di jamban belakang. Bulan separuh menggantung redup, cukup memberi cahaya tipis di jalan setapak. Saat itulah, matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di balik semak belukar dekat kebun singkong, ada kilatan kecil, pantulan besi. Pak Salabi mendekat beberapa langkah, menyipitkan mata. Sebuah sepeda motor, Honda Beat. Catnya hitam dengan sedikit warna mencolok di bodi samping. Bukan motor warga sekitar. Ia hafal betul kendaraan di dusun itu, dari yang paling baru sampai yang sudah berkarat. Motor itu diparkir sembarangan, setengah tersembunyi, seolah pemiliknya tidak ingin ada yang melihat. Pak Salabi berdiri lama. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di kepalanya kecurigaan mulai bergerak pelan, seperti api kecil yang belum membesar. Dusun ini bukan tempat orang menitipkan motor sembarangan, apalagi lewat jam 1 dini hari. Ia kembali ke rumah, tidak langsung tidur. Duduk di teras, menyalakan rokok linting. Asapnya tipis, naik ke udara gelap. Matanya sesekali menoleh ke arah motor itu, meski terhalang rumah-rumah lain. Nalurinya, yang sudah diasah puluhan tahun hidup di kampung, mengatakan ada yang tidak beres. Sekitar 15 menit kemudian, Pak Salabi berdiri lagi. Kali ini langkahnya lebih mantap. Ia berjalan menyusuri jalan kecil, melewati beberapa rumah yang sudah gelap. Saat sampai di persimpangan kecil dekat rumah Sulaiman, langkahnya melambat. Lampu teras rumah itu mati. Bukan mati biasa. Biasanya Sulaiman selalu menyalakan lampu teras malaman. Bukan karena takut, tapi karena kebiasaan. Katanya, supaya rumah tidak tampak kosong. Malam ini berbeda. Gelap, terlalu gelap. Pak Salabi menoleh ke rumah di kiri dan kanan. Lampu-lampu lain menyala redup. Hanya rumah Sulaiman yang seperti sengaja ditelan bayangan. Ia berdiri di depan pagar bambu. Tidak masuk, mendengarkan. Sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada batuk. Tidak ada langkah kaki. Tapi justru itu yang membuat dada Pak Salabi terasa berat. Sunyi yang ganjil. Ia mundur perlahan, kembali ke jalan. Di kejauhan, motor asing itu masih ada. Dua kejanggalan dalam satu malam. Pak Salabi tidak langsung membangunkan warga. Ia bukan orang gegabah, tapi ia juga bukan orang yang menutup mata. Ia menuju rumah Hamdan, ketua RT, yang letaknya tak jauh. Mengetuk pelan. Hamdan membuka pintu dengan wajah mengantuk. "Kenapa, Pak?" Pak Salabi tidak banyak kata. Ada motor asing di semak, lampu rumah Sulaiman mati. Hamdan terdiam sejenak. Ia tahu arti kalimat itu. Di dusun kecil, dua hal itu cukup untuk membuat orang bangun dari tidur. Beberapa menit kemudian, dua orang warga lain ikut bergabung. Mereka berjalan pelan, berbicara dengan suara ditahan. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, hanya langkah-langkah kaki di tanah dan nafas yang mulai terasa pendek. Motor itu diperiksa. Tidak ada kunci, mesin dingin, sudah lama diparkir. Wajah-wajah saling pandang dalam gelap. Mereka bergerak ke rumah Sulaiman. Lampu teras tetap mati, pintu depan tertutup, tidak terkunci rapat. Angin menggerakkan tirai jendela sedikit, menimbulkan bayangan yang bergerak pelan di dinding. Pak Salabi berdiri paling depan, tangannya gemetar tipis, bukan karena takut, tapi karena perasaan yang belum bisa ia beri nama. Ia tahu,
Apapun yang ada di balik pintu rumah itu, malam ini tidak akan berakhir seperti malam-malam sebelumnya. Di dalam rumah, Sulaiman tidak ada. Ia sedang bekerja di luar dusun, dan Sariem, istrinya, seharusnya sendirian. Seharusnya. Pak Salabi menarik napas panjang. Malam semakin sunyi. Dan di antara sunyi itu, sebuah aib mulai mencari jalan keluar. Lampu teras yang padam bukan sekedar lampu. Ia adalah tanda. Dan dusun kecil ini baru saja melangkah ke malam yang tidak bisa ditarik kembali. Langkah-langkah kaki terdengar lirih menyusuri jalan tanah yang mulai dingin. Tidak ada yang berjalan tergesa, tapi tak satu pun melambat tanpa alasan. Di dusun Mertapa, malam seperti ini bukan untuk bercanda. Setiap suara kecil bisa berubah menjadi perkara besar. Pak Salabi berjalan paling depan, ditemani Hamdan di sebelahnya. Di belakang mereka, 3 warga lain mengikuti dengan jarak renggang. Tidak ada senter yang dinyalakan terang-terangan. Cahaya ponsel disembunyikan di balik telapak tangan, cukup untuk melihat jalan tanpa menarik perhatian. "Motornya masih di sana," bisik salah satu warga. "Jangan keras-keras," sahut yang lain cepat. Motor Honda Beat itu masih terparkir di tempat semula. Diam, tidak bergerak, seolah ditinggalkan tergesa-gesa. Hamdan jongkok memperhatikan tanah di sekitarnya. Ada bekas pijakan sepatu di tanah lembab, tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk menunjukkan seseorang berjalan bolak-balik. "Bukan orang sini," gumam Hamdan pelan. Pak Salabi mengangguk. Ia tidak menjawab, tapi matanya terus bergerak, mencatat setiap detail. Ia menoleh ke arah rumah-rumah di sekitar. Sebagian gelap, sebagian lampunya menyala temaram. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada suara orang terbangun. Mereka bergerak lagi, menyusuri sisi rumah menuju kebun kecil di belakang. Daun singkong bergoyang tertiup angin. Sesekali terdengar suara serangga malam, kontras dengan napas para warga yang semakin berat. "Kalau maling, harusnya sudah lari," bisik seorang pemuda. "Kalau maling, motornya dibawa," jawab yang lain. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang melanjutkan. Semua paham arah pembicaraan itu, tapi tidak satu pun berani mengucapkannya secara terang. Mereka berhenti di sudut jalan kecil yang mengarah ke rumah Sulaiman. Lampu teras rumah itu masih mati. Gelapnya tidak wajar, seperti lubang hitam di antara rumah-rumah lain yang masih menyisakan cahaya. "Biasanya nyala," ujar Hamdan pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Pak Salabi mendekat beberapa langkah. Ia berdiri diam, mendengarkan. Dari dalam rumah tidak terdengar apa-apa. Tidak ada suara orang berjalan, tidak ada suara benda jatuh. Tapi justru kesunyian itulah yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kalau cuma perempuan sendirian, lampu pasti nyala," katanya akhirnya. Tidak ada yang menyanggah. Seorang warga lain menoleh ke jendela samping rumah. Tirainya tertutup rapat. Tidak ada cahaya bocor, tidak ada bayangan bergerak. Namun, di tanah bawah jendela tampak bekas injakan lain. Tanah sedikit tertekan, seolah ada orang berdiri lama di situ. "Ini jejak siapa?" bisik pemuda itu. Hamdan mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tetap tenang. "Jangan asal ngomong, kita pastikan dulu." Mereka kembali bergerak, mengitari rumah dari jarak aman. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, seolah takut membangunkan sesuatu atau seseorang. Di sudut belakang rumah, dekat dapur, aroma rokok samar tercium, bukan rokok linting khas warga sini. Pak Salabi berhenti mendadak. Ia menoleh ke Hamdan. Tatapan mereka bertemu, sama-sama memahami tanpa perlu kata. "Bau asing," ucap Pak Salabi singkat. Ketegangan mulai terasa nyata. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, tapi wajah-wajah yang semula biasa kini mengeras. Setiap orang menahan sesuatu di dadanya. Dugaan, amarah, atau mungkin rasa takut akan apa yang akan mereka temukan. "Pintu depan?" tanya seseorang. "Jangan dulu, kita lihat sekeliling dulu." Mereka berdiri beberapa detik dalam diam. Angin malam berhembus, menggerakkan dedaunan, seolah menertawakan kegelisahan manusia di bawahnya. Dari kejauhan, suara ayam jantan terdengar,
kelilu waktu menambah rasa tidak nyaman. Pak Salabi melangkah maju satu langkah lagi. Ia kini yakin ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan jejak-jejak kecil di tanah, bau rokok, motor asing, dan lampu teras yang padam, semuanya mengarah ke satu titik yang sama. Namun belum ada yang berani menyebut nama, belum ada yang berani menuduh. Di dusun Mertapa, tuduhan adalah api. Sekali dinyalakan, ia tidak akan padam begitu saja. Malam semakin larut, dan di tengah bisik-bisik yang ditahan, ketegangan terus menumpuk, menunggu satu hal kecil saja untuk meledak. Keputusan itu akhirnya diambil tanpa aba-aba resmi, bukan karena emosi, melainkan karena semua tanda sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Hamdan mengangguk pelan ke arah Pak Salabi, isyarat kecil tapi cukup. "Assalamualaikum." Hamdan mengetuk pintu depan rumah Sulaiman, suaranya sengaja dibuat tenang. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. "Assalamualaikum." Sunyi. Pintu tidak dibuka. Tidak ada langkah mendekat. Tidak ada suara dari dalam rumah. Pak Salabi mendekat. "Kalau ada orang, harusnya jawab," katanya lirih. Hamdan menarik nafas, lalu mendorong pintu perlahan. Tidak terkunci. Daun pintu terbuka dengan bunyi kecil yang terdengar terlalu keras di tengah malam yang sunyi. Bau dalam rumah menyergap hidung. Bau keringat, bau rokok, dan sesuatu yang asing. Lampu ruang tengah mati. Hamdan menyalakan lampu kecil di ponselnya. Cahaya menyapu ruangan sederhana itu. Kursi kayu, meja kecil, televisi mati. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada kekacauan. Terlalu rapi untuk rumah yang seharusnya kosong. "Bu Sariam," panggil Hamdan pelan. Tidak ada jawaban. Warga lain ikut masuk, berdiri berjarak. Tidak ada yang berani melangkah terlalu jauh. Mereka bukan polisi. Mereka tahu batas. Tapi malam ini, batas itu terasa kabur. Suara kecil terdengar dari arah kamar. Bukan suara langkah, lebih seperti bunyi gesekan halus. Kayu bertemu kayu. Pak Salabi mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Suara itu terdengar lagi. Sekali, pelan, lalu berhenti. Hamdan melangkah ke arah kamar. Pintu kamar tertutup tapi tidak rapat. Ia mendorongnya perlahan. Kamar itu kosong, kasur rapi. Tidak ada orang, tidak ada barang berserakan. "Tidak ada siapa-siapa," bisik seseorang dengan nada ragu. Namun Pak Salabi tidak percaya. Ia mengedalah, matanya terpaku ke arah langit-langit. Ada bekas papan plafon yang sedikit bergeser. Hampir tak terlihat, tapi cukup bagi mata yang terbiasa mencari kejanggalan. "Di atas," katanya singkat. Warga terdiam, jantung beberapa orang berdetak lebih cepat. Hamdan mengangkat kursi kecil, berdiri di atasnya, lalu mendorong papan plafon dengan ujung sapu. Papan itu bergeser, debu turun, dan sepasang mata terlihat dari celah sempit itu. "Turun," kata Hamdan tegas. Tidak ada jawaban. Mata itu berkedip cepat. Tubuh di atas plafon bergerak gelisah, nafas tertahan, ketakutan yang telanjang. "Turun sekarang," ulang Hamdan, kali ini suaranya lebih keras. Beberapa warga mundur setengah langkah, yang lain maju refleks. Ketegangan yang sejat padi ditahan akhirnya pecah. Perlahan, seorang pria muncul dari balik plafon. Bajunya kusut, wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipis. Saat kakinya menyentuh lantai kamar, suasana langsung berubah. "Siapa kamu?" bentak seorang warga. Pria itu menunduk, tidak menjawab. Matanya bergerak liar, mencari jalan keluar yang tidak ada. "Aminullah," gumam salah satu warga, mengenalinya. "Orang Sogian Timur itu." Nama itu seperti percikan api di tumpukan jerami. Suara-suara langsung bermunculan. "Ngapain kamu di sini? Ini rumah orang. Kurang ajar." Beberapa tangan refleks meraih bahu Aminullah. Ia tersentak, hampir jatuh. Wajahnya semakin pucat. Tidak ada perlawanan. Keberaniannya runtuh begitu saja. "Tenang," teriak Hamdan berdiri di antara warga dan Aminullah. "Jangan main tangan." Namun kemarahan sudah terlanjur muncul. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi dingin, menekan, dan membuat nafas terasa berat. "Di mana Sariem?" tanya Pak Salabi tajam. Aminullah tetap diam. Bibirnya bergetar. Ia menelan ludah berkali-kali, tapi tidak satu kata pun keluar. Warga segera menyebar, memeriksa dapur, kamar mandi, halaman belakang. Nama Sariem dipanggil pelan, lalu semakin keras.
tidak ada jawaban. Pintu belakang terbuka, tanah di luar masih basah, ada jejak kaki kecil menuju kebun. "Dia kabur," kata seseorang lirih. Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Bukan karena teriakan, tapi karena kebenaran yang akhirnya tak bisa disembunyikan lagi. Aminullah kini duduk di lantai ruang tengah, dijaga dua warga. Kepalanya tertunduk, tidak lagi terlihat licik. Yang tersisa hanya ketakutan dan rasa malu yang menyesakkan. Di luar rumah, beberapa warga mulai berdatangan, tertarik oleh kabar yang menyebar cepat di tengah malam. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman ramai. Nama Sulaiman mulai disebut-sebut. Pak Salabi berdiri di sudut ruangan, menatap langit-langit yang papan plafonnya masih terbuka. Debu masih turun perlahan. Ia menghela nafas panjang. Yang mereka temukan bukan maling, bukan penjahat malam, melainkan dosa yang bersembunyi setinggi mungkin dan tetap saja jatuh ke lantai. Sariem menghilang malam itu, dan sejak saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa berpura-pura tidak tahu. Berita itu menyebar tanpa suara teriakan. Tidak ada kentongan dipukul. Tidak ada panggilan keras dari mulut ke mulut. Namun entah bagaimana, dalam hitungan menit, orang-orang mulai berdatangan ke depan rumah Sulaiman. Mereka keluar dari rumah masing-masing dengan langkah tergesa, mengenakan sarung seadanya. Wajah-wajah yang masih menyisakan kantuk berubah tegang begitu melihat kerumunan. Aminullah duduk di lantai teras, punggungnya bersandar ke tiang kayu. Dua warga berdiri di kiri kanannya. Ia tidak diikat, tapi tatapan puluhan pasang mata membuatnya tak berani bergerak. Kepalanya tertunduk. Setiap kali ia mengangkat sedikit wajahnya, ia segera menunduk lagi, seolah takut bertemu mata siapapun. "Ngapain kamu kesini malam-malam?" Suara seorang pria tua memecah kerumunan. Aminullah terdiam, tangannya saling menggenggam erat. Buku-buku jarinya memutih. "Jawab!" Suara lain menyusul, lebih keras. Hamdan segera maju selangkah. "Pelan-pelan," katanya, berusaha menjaga suaranya tetap rendah. "Kita tanya baik-baik." Namun emosi warga sudah naik. Bukan emosi yang meledak-ledak, melainkan rasa tersinggung kolektif. Perasaan bahwa kehormatan dusun mereka diinjak-injak. Beberapa perempuan berdiri di barisan belakang, berbisik satu sama lain. Nama Sariem kembali disebut, kali ini tanpa ditahan. "Di mana perempuan itu?" tanya seseorang. Aminullah menggeleng cepat. Saya tidak tahu," jawabnya akhirnya, suaranya serak. Jawaban itu justru memancing reaksi. Gumaman terdengar, sebagian mengejek, sebagian marah. "Tidak tahu, kamu sembunyi di plafon rumah orang." Aminullah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya terengah. "Saya salah," katanya lirih. "Tapi tolong, jangan ramai-ramai." Kalimat itu terdengar seperti bensin disiram ke api kecil. Beberapa warga maju setengah langkah. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang menggelengkan kepala dengan wajah kecewa. "Kalau tidak mau ramai, jangan datang ke rumah orang," ucap seorang pemuda dingin. Hamdan mengangkat kedua tangan. "Cukup, kita bukan mau menghakimi di sini," katanya keras, berusaha menguasai situasi. "Kita amankan dulu, polisi akan datang." "Kalau polisi lama," sahut seseorang dari kerumunan. "Kita tunggu," jawab Hamdan tegas. "Jangan ada yang menyentuh dia." Pak Salabi berdiri agak terpisah, mengamati semuanya dengan wajah muram. Ia tidak ikut bertanya, tidak ikut membentak. Baginya, keberadaan Aminullah di teras rumah itu sudah cukup menjadi jawaban atas semua pertanyaan yang belum terucap. Aminullah akhirnya dipaksa berdiri. Seorang warga menyodorkan kursi plastik, tapi ia menolak, tetap berdiri dengan tubuh gemetar. Pertanyaan terus datang, bergantian, tanpa teriakan, namun menusuk. "Kamu sudah berapa kali ke sini? Siapa yang ngajak kamu? Sejak kapan?" Jawaban Aminullah tidak pernah utuh, terputus-putus. Setiap kalimat seperti ditarik kembali sebelum selesai. Semakin ia bicara, semakin jelas bahwa malam ini tidak akan bisa disederhanakan. Kerumunan makin padat. Jalan kecil di depan rumah Sulaiman hampir tertutup penuh. Anak-anak muda berdiri di pinggir, menonton dengan wajah penasaran bercampur ngeri. Perempuan-perempuan mulai menarik kerudung lebih rapat,
sebagian menutup mulut dengan tangan. Hamdan kembali berdiri di tengah. "Dengar semua," katanya. Kali ini suaranya lebih berat. "Apapun yang terjadi malam ini tidak bisa kita tarik kembali, tapi jangan kita tambah dengan hal-hal yang bikin kita menyesal." Kalimat itu membuat sebagian warga terdiam. Mereka tahu maksudnya. Sekali ada pukulan, sekali ada darah, masalah ini akan berubah bentuk. Aminullah menelan ludah, keringat dingin membasahi lehernya. Di hadapannya bukan satu orang, melainkan satu dusun. Tidak ada tempat bersembunyi lagi. Tidak ada plafon, tidak ada sudut gelap. Di kejauhan, suara motor terdengar samar, entah milik siapa. Namun suara itu mengingatkan semua orang bahwa waktu terus berjalan, dan pagi akan datang dengan membawa cerita yang tak mungkin lagi ditutup. Malam ini sudah terlalu jauh untuk disebut salah paham. Apapun yang terjadi setelahnya akan menempel pada nama-nama tertentu. Dan bagi Aminullah, malam ini adalah titik di mana setiap langkah yang pernah ia sembunyikan akhirnya disaksikan bersama. Langit di atas dusun Mertapa mulai berubah warna. Bukan terang, tapi kelabu tipis yang menandai subuh belum jauh. Udara semakin dingin, dan embun menempel di ujung-ujung daun pisang. Namun di depan rumah Sulaiman, suasana justru semakin panas. Kerumunan belum berkurang. Warga yang sempat kembali ke rumah kini datang lagi, membawa cerita baru dari mulut ke mulut. Nama Aminullah sudah tidak lagi disebut dengan nada tanya, melainkan dengan penegasan. Dan satu nama lain mulai muncul semakin sering, Sariem. Perempuannya lari kemana? Kalau tidak salah, dia keluar lewat belakang. Bisik-bisik itu tidak lagi disembunyikan. Mereka menyebutnya terang-terangan, seolah mengakui bahwa kebenaran sudah terlalu jelas untuk ditutup dengan sopan santun. Aminullah duduk lagi di teras, kali ini dengan bahu merosot. Matanya merah. Ia tidak lagi mencoba membela diri. Setiap kali namanya disebut, kepalanya semakin menunduk. Setiap kali nama Sariem terdengar, wajahnya menegang. Suara motor terdengar mendekat. Bukan satu, tapi dua. Kerumunan spontan membuka jalan. Dua polisi turun dari motor, mengenakan seragam lengkap. Salah satunya langsung dikenali warga, Bribka Rudi Hartono. "Assalamualaikum," sapa Rudi dengan suara tenang. "Waalaikumsalam," jawab warga serempak, meski nada mereka tidak seragam. Rudi memandang sekeliling. Wajah-wajah tegang, rumah yang masih gelap, Aminullah yang duduk di teras. Ia tidak langsung bertanya. Pengalamannya mengajarkan bahwa malam seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan nada tinggi. "Ada apa ini?" tanyanya pelan, menoleh ke Hamdan. Hamdan maju. Ia menjelaskan singkat, tanpa melebih-lebihkan, tentang motor asing, penggeledahan, pria di plafon, dan perempuan yang menghilang. Rudi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Tidak ada yang dipukul?" tanya Rudi pelan. "Tidak," jawab Hamdan cepat. "Kami jaga." Rudi menoleh ke Aminullah. "Nama?" "Aminullah," jawabnya lirih. "Asal?" "Sobian Timur." Rudi mengangguk lagi. "Kamu tahu kenapa diamankan?" Aminullah terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Iya." Kerumunan mulai bergemuruh. Ada yang mendekat, ada yang berbisik semakin keras. Beberapa warga menginginkan Aminullah tetap di situ, agar semuanya dibuka terang sebelum dibawa pergi. "Jangan dibawa dulu," teriak seseorang. "Perempuannya belum ketemu." Rudi mengangkat tangan. "Tenang, semua ada prosesnya." "Kalau dibawa sekarang, nanti dilepas," sahut suara lain. Kalimat itu memicu kegelisahan. Di dusun kecil seperti ini, ketidakpercayaan pada proses sering muncul dari pengalaman lama. Hamdan segera berdiri di samping Rudi. "Kita serahkan ke polisi," katanya tegas. "Biar jelas." Rudi menatap Hamdan, lalu warga. "Kita tidak menutup-nutupi, tapi tidak bisa juga mengadili di sini." Tarik ulur itu berlangsung beberapa menit. Tidak ada dorong-dorongan, tapi suara mulai meninggi. Nama Sariem kembali disebut, kali ini tanpa ragu.
Ini rumah Sulaiman. Istrinya siapa? Sariem. Nama itu menggema singkat, lalu tenggelam dalam gumaman. Beberapa perempuan menunduk, yang lain menghela napas panjang. Rudi akhirnya melangkah ke depan. Kami akan bawa yang bersangkutan ke Polsek Omben. Soal perempuan itu akan kami cari. Aminullah berdiri dengan bantuan seorang polisi. Kakinya tampak lemas. Saat ia melangkah menuju motor polisi, beberapa warga memandangnya dengan ekspresi campur aduk. Marah, jijik, kasihan. Tidak ada yang memukulnya, tidak ada yang meludahinya. Namun bagi Aminullah, tatapan itu lebih berat dari apapun. Sebelum dinaikkan ke motor, ia menoleh sebentar ke arah rumah Sulaiman. Lampu teras masih mati. Rumah itu diam, seolah menolak terlibat dalam keributan yang namanya disebut-sebut sejak tadi malam. Subuh itu hampir tiba saat motor polisi bergerak pergi. Suaranya memecah kesunyian, lalu menjauh. Kerumunan perlahan bubar, tapi satu hal sudah tidak bisa ditarik kembali. Nama Sariem kini tidak lagi dibisikkan. Ia sudah menjadi cerita yang akan terus diulang. Di Dusun Mertapa, subuh itu datang membawa cahaya tipis dan aib yang mulai menetap. Pagi datang seperti biasa, tapi rasanya tidak lagi sama. Azan subuh berkumandang dari surau kecil di ujung dusun. Suaranya menggema lembut di antara rumah-rumah yang masih terpejam. Langit mulai terang perlahan, warna kelabu berganti biru pucat. Ayam berkokok, pintu-pintu rumah dibuka satu persatu. Dusun Mertapa terbangun, namun membawa beban yang belum pernah ada sebelumnya. Sulaiman tiba saat matahari belum sepenuhnya naik. Ia berjalan dari arah jalan utama, membawa tas kecil di pundaknya. Wajahnya tampak lelah, debu masih menempel di ujung celananya. Semalaman ia bekerja di luar dusun, tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Langkahnya tenang, seperti hari-hari lain. Namun sebelum ia sampai di depan rumah, sesuatu terasa berbeda. Beberapa warga yang berpapasan dengannya tidak menyapa seperti biasa. Ada yang menunduk, pura-pura sibuk. Ada yang berhenti bicara saat melihatnya. Tatapan-tatapan itu singkat, tapi berat. Seolah semua orang tahu sesuatu yang ia belum tahu. Sulaiman berhenti di depan rumahnya. Lampu teras mati, pintu depan tertutup. Halaman terlihat biasa saja, tapi udara di sekitarnya terasa asing. Ia membuka pintu perlahan. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Sariem, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk, menaruh tas di kursi. Pandangannya menyapu ruangan. Tidak ada yang berubah, tapi ada sesuatu yang hilang. Kehadiran. Sulaiman berdiri lama di ruang tengah, mencoba memahami perasaan yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ketukan pelan terdengar dari luar. Pak Salabi berdiri di depan pintu. Wajahnya kelihatan lebih tua dari kemarin malam. "Man," katanya singkat. Sulaiman mempersilahkan masuk. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada basa-basi, tidak ada kata pembuka. Keheningan menggantung beberapa detik sebelum Pak Salabi akhirnya bicara. "Semalam ada kejadian." Sulaiman mendengarkan. Ia tidak menyela. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Pak Salabi terasa seperti batu kecil yang jatuh satu persatu ke dalam dadanya. Motor asing, penggeledahan, pria di plafon, nama Aminullah. Nama istrinya sendiri disebut terakhir, paling pelan. Saat cerita selesai, Sulaiman tidak bereaksi seperti yang dibayangkan Pak Salabi. Tidak ada teriakan, tidak ada pukulan meja, tidak ada sumpah serapah. Ia hanya duduk diam, menunduk, menatap lantai. Nafasnya teratur, tapi dadanya terasa sesak. Kedua tangannya bertaut erat, seolah menahan sesuatu agar tidak runtuh. "Sariem tidak ada di rumah," kata Pak Salabi hati-hati. Sulaiman mengangguk pelan. Ia sudah tahu dari keheningan rumah itu. Beberapa warga lain datang, berdiri di luar. Mereka tidak masuk, hanya berdiri, menunggu, atau mungkin sekadar memastikan bahwa cerita semalam kini telah sampai ke telinga yang seharusnya. Sulaiman akhirnya berdiri. Ia berjalan ke kamar. Pandangannya terangkat ke plafon. Papan yang sedikit bergeser masih terlihat. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya berdiri di sana, lama, seolah mencoba membayangkan sesuatu yang tidak ingin ia bayangkan. Saat ia keluar lagi, Pak Salabi sudah berdiri hendak pamit. "Kalau kamu butuh apa-apa," katanya, lalu terdiam, tidak melanjutkan. "Terima kasih," jawab Sulaiman singkat. Kata-kata itu terdengar sopan, tapi kosong. Setelah Pak Salabi pergi, Sulaiman duduk di teras. Matahari sudah naik sedikit.
Orang-orang yang lewat meliriknya. Tidak lama, tapi cukup. Tatapan itu bukan marah, bukan mengejek, bukan pula kasihan sepenuhnya. Itu tatapan tahu. Di dusun kecil, pengetahuan bersama adalah hukuman pertama. Tidak perlu teriakan, tidak perlu pengadilan. Cukup dengan mata yang menilai dan jarak yang tiba-tiba tercipta. Seorang tetangga lewat tanpa menyapa. Anak kecil ditarik ibunya menjauh. Dua perempuan berhenti berbisik saat Sulaiman menoleh. Ia tidak menegur siapapun, tidak membela diri, tidak menjelaskan. Ia hanya duduk, menatap jalan, membiarkan pagi berjalan seperti seharusnya, meski hidupnya tidak lagi sama. Di dalam rumah, Saryam tidak ada. Di luar rumah, semua orang ada, dengan tatapan yang asing. Dan bagi Sulaiman, itulah awal azab yang paling sunyi. Bukan kehilangan istri, melainkan kehilangan tempat berdiri di hadapan dunia yang ia kenal. Saryam tidak pergi jauh malam itu. Ia berjalan menyusuri kebun belakang rumah dengan napas tersengal, menahan isak agar tidak pecah di tenggorokan. Kakinya kotor oleh tanah basah, ujung sarungnya robek sedikit tersangkut duri. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, jika ia menoleh, keberaniannya akan runtuh. Rumah yang ia tuju berada di dusun sebelah, rumah bibinya, Burukayah, saudara jauh yang masih satu darah dengan ibunya. Rumah itu kecil, berdinding papan, berdiri agak terpisah dari keramaian. Saryam mengetuk pintu menjelang subuh, dengan tangan gemetar dan mata bengkak. Burukayah membuka pintu dengan wajah terkejut. Tidak banyak tanya. Melihat kondisi Saryam saja sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. "Masuk," katanya singkat. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat dan berat. Saryam jarang keluar kamar. Ia duduk di sudut ruangan, menatap lantai atau memandangi dinding tanpa benar-benar melihat. Setiap suara motor yang lewat membuat jantungnya melonjak. Setiap ketukan pintu membuat napasnya tertahan. Ia tidak berani menyalakan ponsel terlalu sering. Takut pesan, takut kabar, takut kenyataan. Burukayah tidak mengusirnya, tapi juga tidak memeluknya. Sikapnya datar, dingin dengan caranya sendiri. Ia menyiapkan makan, tapi tidak banyak bicara. Kadang hanya berkata, "Makan dulu," lalu pergi. Itu bukan kejam, itu batas. Saryam tahu, ia merasakannya di udara rumah itu. Ia bukan tamu yang disambut, tapi beban yang diterima karena darah. Kabar dari dusun Mertapa sampai juga ke tempat itu. Tidak melalui telepon, tapi lewat orang-orang yang berkunjung sebentar, lalu pergi dengan tatapan aneh. Seorang tetangga datang membawa pisang, tapi tidak masuk. Hanya berbincang di teras. Suaranya diturunkan. "Katanya benar ya?" tanya perempuan itu pelan. Matanya melirik ke arah kamar tempat Saryam bersembunyi. Burukayah tidak menjawab, hanya mengangguk sedikit. Sejak itu, Saryam jarang terlihat. Ia tahu, setiap kemunculannya akan menjadi bahan bisik-bisik. Ia memilih menghilang di dalam rumah, tapi justru di sanalah tekanan semakin menumpuk. Di malam hari, ia sering terbangun dengan napas pendek. Bayangan plafon kamar muncul di kepalanya. Wajah-wajah warga, tatapan Sulaiman, yang bahkan belum benar-benar ia lihat sejak kejadian itu. Rasa bersalah datang bergelombang, tidak sebagai ledakan, melainkan sebagai beban yang terus menekan. Ia menyesal, tapi penyesalan itu tidak memberi jalan keluar. Ia takut pulang, tapi bersembunyi pun tidak membuatnya aman. Suatu pagi, ia memberanikan diri keluar rumah untuk membantu Burukayah menjemur pakaian. Baru beberapa menit berdiri di halaman, dua perempuan lewat di jalan kecil depan rumah. Mereka berhenti bicara. Salah satunya melirik Saryam, lalu berdaham kecil. "Panas ya?" kata yang satu. Padahal cuaca biasa saja. Mereka berjalan lagi, tanpa menyapa. Tidak ada kata kasar, tidak ada makian, tapi penolakan itu terasa jelas, seperti dinding tak terlihat yang tiba-tiba berdiri di sekelilingnya. Saryam kembali masuk rumah dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia merasa dirinya mengecil, seolah tidak pantas mengambil ruang dimanapun. Ia mendengar kabar bahwa Aminullah ditahan, bahwa Sulaiman melapor, bahwa namanya disebut-sebut di surau, di warung, di dapur-dapur orang. Tidak dengan teriakan, tapi dengan nada pelan yang lebih menyakitkan. Malam itu, Saryam duduk sendirian di kamar. Ia memeluk lututnya, menatap jendela kecil yang tertutup.
Di luar, suara orang bercakap terdengar samar, lalu tertawa kecil. Tawa yang terasa asing baginya sekarang. Ia menyadari satu hal yang paling menakutkan. Ia belum dihukum oleh siapapun secara resmi, tapi dunia di sekitarnya sudah memutuskan posisinya. Ia adalah perempuan yang tidak pulang, dan di tempat manapun ia bersembunyi, bayang-bayang malam itu tetap mengikutinya. Polsek Omben tidak pernah benar-benar sepi, tapi pagi itu terasa lebih hening dari biasanya. Aminullah duduk di bangku kayu ruang tunggu dengan punggung tegak yang dipaksakan. Tangannya terlipat di pangkuan. Bajunya sudah berganti, tapi wajahnya masih sama, pucat, lelah, dan kehilangan arah. Sejak subuh ia berada di sana, dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lain, menjawab pertanyaan yang berulang dengan kata-kata yang semakin pendek. Bribka Rudi duduk di seberangnya, mencatat. Nada bicaranya datar, prosedural, tidak menghakimi, tidak mengasihani. "Kamu datang ke rumah itu dengan tujuan apa?" tanyanya. Aminullah terdiam. Ia menatap meja di depannya, garis-garis kayu yang sudah usang. "Menemui Sariem," jawabnya akhirnya. "Sudah berapa kali?" Ia menarik nafas panjang. "Beberapa kali." Kata beberapa itu menggantung, tidak jelas, tapi cukup untuk dicatat. Rudi menulis tanpa ekspresi. Bagi polisi, pengakuan adalah data. Bagi Aminullah, setiap kata yang keluar adalah pengakuan aib yang kini tercatat resmi. Di luar ruangan, dua orang petugas lain berbicara pelan. Sesekali pintu terbuka, menampakkan wajah-wajah asing yang memandang Aminullah sekilas sebelum berpaling. Tatapan itu bukan marah, bukan penasaran, lebih seperti jarak yang tiba-tiba terbentuk. Aminullah mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak ia pikirkan. Kasus ini bukan hanya tentang ditahan atau dilepas. Ini tentang pulang dan apa yang menunggunya di sana. Ia membayangkan desanya sendiri, warung tempat ia biasa duduk, orang-orang yang dulu menyapanya biasa saja. Ia membayangkan semua itu berubah menjadi bisik-bisik, tatapan, dan jarak yang tak bisa ia protes. Dadanya terasa sesak. Sementara itu, di sisi lain kantor polisi, Sulaiman duduk dengan posisi yang jauh lebih kaku. Ia datang sendiri, tidak membawa keluarga, tidak membawa pendamping. Tangannya menggenggam berkas sederhana, KTP, surat nikah, dokumen yang selama ini terasa biasa, kini seperti beban. Petugas meminta ia menceritakan kronologi. Sulaiman berbicara pelan, teratur, tanpa emosi berlebih. Ia tidak menjelekkan, tidak membesar-besarkan, hanya menyampaikan apa yang ia ketahui dan apa yang ia alami. Saat diminta menandatangani laporan resmi, tangannya berhenti sejenak di atas kertas. Berat hatinya terlihat di situ. Bukan karena ia ragu kebenaran, tapi karena ia tahu, begitu tanda tangan itu dibubuhkan, tidak ada jalan kembali, bukan hanya untuk pelaku, tapi juga untuk keluarganya sendiri. "Silahkan dipikirkan dulu," kata petugas dengan nada sopan. Sulaiman menggeleng pelan. "Tidak perlu." Ia menandatangani. Pulpen itu bergerak pelan, meninggalkan tinta hitam yang terasa seperti garis pemisah antara hidup sebelum dan sesudah. Saat selesai, Sulaiman menarik nafas panjang, lalu menghela perlahan. Ia tidak merasa lega. Ia hanya merasa kosong. Di ruang lain, Aminullah melihat Sulaiman berjalan keluar. Mereka sempat bertatapan. Singkat, tidak ada kata, tidak ada makian, tidak ada penyesalan yang diucapkan. Namun tatapan itu cukup. Di mata Sulaiman, Aminullah melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada amarah. Kehancuran yang tenang. Dan untuk pertama kalinya, Aminullah benar-benar mengerti bahwa apa yang ia lakukan tidak berhenti di satu malam, satu rumah, atau satu perempuan. Ia telah menembus hidup orang lain, dan dampaknya akan mengikuti kemanapun ia pergi. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pasal dicatat,
Berita acara dibuat. Semua tampak rapi di atas kertas. Namun di luar kertas, proses lain berjalan bersamaan. Lebih sunyi, lebih panjang, dan tidak punya tanggal selesai. Proses malu, proses kehilangan tempat, proses menerima bahwa ada kesalahan yang tidak bisa ditebus dengan satu tanda tangan. Dan pagi itu, baik Aminullah maupun Sulaiman pulang membawa beban masing-masing. Yang satu dalam pengawasan hukum, yang lain dalam pengawasan masyarakat. Waktu tidak menyembuhkan apapun di Dusun Mertapa. Ia hanya membuat luka terlihat lebih jelas. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Rumah-rumah kembali menjalani rutinitasnya. Orang-orang ke sawah, ke pasar, ke surau. Dari luar, dusun tampak seperti biasa. Namun di sela-sela kebiasaan itulah azab yang tidak tertulis bekerja. Pelan, konsisten, dan tanpa suara. Sulaiman kembali ke pekerjaannya. Ia bangun pagi, berangkat, pulang menjelang sore. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menjelaskan apapun kepada siapapun. Namun kehadirannya tidak lagi diterima seperti dulu. Di warung kopi, kursi di sebelahnya sering dibiarkan kosong. Percakapan berhenti ketika ia datang, lalu dilanjutkan setelah ia pergi. Beberapa orang menyapanya dengan senyum canggung, seolah takut salah bersikap, antara kasihan dan jaga jarak. "Yang sabar ya, Man," kata seseorang suatu hari sambil menepuk pundaknya. Kalimat itu terdengar baik, tapi terasa seperti pengingat. Sulaiman mengangguk, tersenyum tipis, lalu pergi lebih cepat dari biasanya. Ia tidak ingin duduk lebih lama, menjadi bahan simpati yang tidak ia minta. Di sekolah dasar dekat dusun, dampak itu menjalar dengan cara yang lebih kejam. Anak-anak tidak paham dosa. Mereka hanya meniru apa yang mereka dengar di rumah. Seorang anak lelaki, anak Sulaiman, pulang suatu siang dengan wajah muram. Ia duduk diam, tidak mau makan. "Ayahnya itu ya, yang istrinya lari?" kata seorang temannya di sekolah, menirukan suara orang dewasa. Tidak ada ejekan keras, tidak ada kata kasar, tapi cukup untuk membuat anak itu menunduk sepanjang hari. Sulaiman mendengarnya dari guru, bukan dari anaknya sendiri. Dan malam itu, Sulaiman duduk lama di teras, menatap jalan, dengan rahang mengeras menahan sesuatu yang tak bisa ia lawan. Sementara itu, Sariem benar-benar kehilangan tempat. Ia tidak kembali ke Dusun Mertapa. Ia mencoba tinggal di rumah saudaranya lebih lama, tapi penolakan halus terus mengikutinya. Undangan hajatan tidak pernah sampai. Percakapan selalu terhenti ketika ia lewat. Bahkan di pasar, pedagang melayaninya dengan dingin, tanpa kasar, tanpa senyum. Suatu hari, buruh kaya berkata pelan, "Mungkin lebih baik kamu cari tempat lain." Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Justru karena itu, terasa lebih menyakitkan. Sariem mengangguk, tersenyum tipis, lalu pergi lebih cepat dari biasanya. Ia tidak ingin duduk lebih lama, menjadi bahan simpati yang tidak ia minta. Aminullah pun mengalami hal serupa di desanya sendiri. Meski proses hukum berjalan, hukuman sosial sudah lebih dulu dijatuhkan. Ia tidak lagi dipanggil ke pekerjaan. Orang-orang menghindarinya. Ia menjadi orang yang dikenal bukan karena siapa dirinya, tapi karena apa yang pernah ia lakukan. Di Dusun Mertapa, orang-orang mulai jarang menyebut kejadian itu secara terang-terangan. Namun justru karena itu, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam sikap, dalam jeda bicara, dalam cara orang menatap. Tidak ada papan pengumuman, tidak ada vonis tertulis. Namun setiap langkah Sulaiman, setiap kemunculan Sariem, setiap usaha Aminullah untuk kembali normal, semuanya dihadang oleh tembok tak kasat mata yang dibangun oleh ingatan kolektif. Azab itu tidak datang dalam bentuk petir atau bencana. Ia datang sebagai kehidupan sehari-hari yang berubah. Dan bagi mereka yang terlibat, itulah hukuman yang paling lama tinggal. Musim berganti tanpa pengumuman. Hujan datang lalu pergi. Sawah kembali hijau. Dusun Mertapa berjalan lagi dalam ritmenya yang lama. Orang berangkat pagi, pulang sore, anak-anak berlarian menjelang maghrib. Dari luar, tak ada yang tampak ganjil.
Tidak ada rumah yang ditutup, tidak ada garis polisi, tidak ada suara ribut yang tersisa. Namun ketenangan itu bukan berarti segalanya pulih. Sulaiman masih tinggal di rumah yang sama. Ia tidak menjualnya, tidak pindah, tidak pula merenovasi apapun. Papan plafon di kamar sudah diperbaiki, tapi bekasnya masih terlihat bagi siapapun yang tahu. Ia hidup sendiri, pagi berangkat, sore pulang. Ia lebih sering diam, bukan karena lemah, tapi karena memilih bertahan dengan caranya sendiri. Beberapa orang mulai menyapanya lagi. Pendek, sewajarnya, tidak seperti dulu, tidak juga sepenuhnya asing. Hubungan-hubungan itu kembali, tapi dengan jarak baru yang tak terucap. Sariem tidak pernah kembali ke dusun Mertapa. Namanya masih disebut sesekali, bukan sebagai gosip hangat, melainkan sebagai contoh. Sebuah rujukan sunyi tentang apa yang terjadi jika batas dilanggar. Ia hidup di tempat lain, dengan identitas yang tak lagi ingin ia jelaskan. Tidak ada cerita tentang kebahagiaan baru, tidak pula kabar tentang kehancuran total. Hanya kehidupan yang terus berjalan dengan bekas luka yang disembunyikan. Aminullah menjalani hidup yang lebih sempit dari sebelumnya. Ia bekerja di tempat yang tidak menuntut perkenalan. Ia tidak lagi banyak bicara. Ia belajar bahwa keberanian palsu bisa runtuh dalam satu malam, dan nama bisa berubah menjadi beban yang dibawa kemanapun. Tidak ada pertemuan besar. Tidak ada permintaan maaf yang menyatukan semua orang. Tidak ada akhir yang rapi. Dusun Mertapa tidak membutuhkan itu. Bagi mereka, ketenangan berarti semua orang tahu tempatnya masing-masing. Dan setiap orang yang pernah melangkah keluar dari batas akan diingat tanpa perlu diingatkan. Pada suatu sore, Sulaiman duduk di teras rumahnya. Matahari condong ke barat. Anak-anak lewat sambil tertawa. Salah satu dari mereka menoleh, lalu menyapa singkat. "Pak." Sulaiman mengangguk. Itu saja. Tapi sapaan kecil itu terasa cukup untuk hari itu. Nama-nama tetap tinggal, bukan untuk diteriakkan, melainkan untuk dikenang dengan hati-hati. Azab tidak selalu datang dari langit. Ia tidak selalu berupa hukuman besar atau kejadian luar biasa. Kadang, ia datang sebagai kehidupan yang terus berjalan, dengan tatapan yang berubah, dengan jarak yang tak lagi bisa dipendekkan, dan dengan nama yang selamanya membawa arti baru. Dan di dusun kecil ini, itulah akhir yang paling nyata. Kadang, azab itu tidak datang dalam bentuk petir atau kematian. Ia datang sebagai nama yang berubah makna, sebagai rumah yang tetap berdiri, tapi tak lagi terasa pulang. Jika kisah ini membuat kita berpikir, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk lebih menjaga diri dan batas yang seharusnya, dukung channel ini dengan subscribe YouTube Ismail Bercerita, agar cerita-cerita nyata seperti ini tetap bisa menjadi pengingat, bukan tontonan semata. Saya pamit, sampai cerita berikutnya.